Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Hatikusuma dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Ingin menjelaskan tentang membandingkan di setiap periodisasi meliputi model pemerintahan masa kejayaan dan masa kemunduran dari masa Rasulullah hingga dinasti Mongol. Islam bermula pada ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. selanjutnya yaitu masuk ke dalam materi masa periodisasi zaman Rasulullah SAW. Masa awal kejayaan dilihat dari perjalanan sejarah Islam. Politik Islam sudah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Nabi Muhammad SAW memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Mekah sekitar tahun 613 Masehi. 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Pemimpin Mekah, Abu Jahal, menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangkan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak pemeluk Islam yang disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Walaupun mendapatkan perlakuan tersebut, beliau tetap mendapatkan pengikut dalam jumlah yang besar. Tahun berikutnya, mereka mengundang orang-orang Islam Mekah untuk berhijrah ke Yathrib. Dikarenakan situasi di Mekah yang tidak kondusif bagi keamanan para pemeluk Islam, Muhammad akhirnya menerima ajakan tersebut dan memutuskan berhijrah ke Yathrib pada tahun 622 Masehi. Setelah selama kurang lebih 2 bulan, ia dan pemeluk Islam terlibat dalam peperangan dan serangkaian perjanjian. Akhirnya, masyarakat Muslim pindah dari Mekah ke Yathrib. Dalam periode selanjutnya, Nabi Muhammad sering mendapatkan ancaman pembunuhan, peperangan yang beliau terima dari kaum Quraisy. Di antara peperangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad yaitu Perang Badar. Setelah itu terjadi Perang Khandaq yang pengepungan kota Madinah tahun 629 Masehi, tahun ke-8 Hijriah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berangkat kembali ke Mekah dengan membawa pasukan muslim sebanyak 10.000 orang. Saat itu ia bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan dengan syarat kota Mekah akan diserahkan tahun berikutnya. Nabi Muhammad SAW menyetujuinya, dan ketika pada tahun berikutnya, ketika ia kembali, ia telah berhasil mempersatukan Mekah dan Madinah. Dan luas lagi, ia saat itu telah berhasil menyebarluaskan Islam ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya yaitu dalam sistem pemerintahan. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, budaya yang awalnya tidak memanusiakan manusia, yang mengarah keburukan seperti membunuh anak, perempuan, meminum minuman keras, dan suka berfoya-foya, lambat laut berubah menjadi budaya yang terarah menjadi harmonis dan taat beragama. Budaya-budaya yang mengarah kebaikan akhirnya menghasilkan peradaban yang besar.
dan luar biasa pada zamannya, hingga Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu tokoh yang menjadi panutan bagi umatnya. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW memimpin sebuah kaum yang begitu besar itu dan memiliki sistem yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat memimpin kaum muslimin, yaitu 1. Menggunakan sistem musyawarah. 2. Menghargai orang lain baik lawan maupun kawan. 3. Ramah, kelembutan perangai menjadi lekat dengan pribadi beliau. Akan tapi beliau juga dapat bersifat keras dan tegas beliau ketika dibutuhkan. 4. Lebih mementingkan umat dibandingkan diri beliau sendiri. 5. Cepat dan tagap menguasai situasi dan kondisi. 6. Beliau merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam. 7. Beliau menerapkan aturan dengan konsisten, tidak mandang bulu dan tidak pilih kasih. Selanjutnya yaitu masa berakhir kepemimpinan. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau mengalami sakit demam yang cukup parah. Beliau berada di rumah Aisyah dan dirawat langsung oleh Aisyah. Beliau juga meminta kepada Abu Bakar untuk menggantikannya mengimami jamaah salat subuh. Namun pada akhirnya beliau meninggal dalam pangkuan Aisyah, dan Nabi Muhammad SAW dimakamkan tepat di rumah Aisyah, yaitu berada di kamar istri tercintanya tersebut. Setelah wafatnya Rasulullah, masa kepemimpinan berakhir dan menjadi hari tersedih pada zaman itu. Selanjutnya, masa periodisasi zaman Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Islam menjadi semakin kacau, dan akhirnya para sahabat berkumpul dan mulai merundingkan siapa yang bakal memimpin dan melanjutkan sistem pemerintahan. Akhirnya Abu Bakar ditunjuk oleh sahabat-sahabat lainnya untuk meneruskan tongkat kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Yang dikarenakan Abu Bakar adalah golongan tertua pada masa kepemimpinan itu, banyak dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tentang tantangan atas sikap membangkang dari suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk pada pemerintahan Madinah, yang dikarenakan mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya tidak mengikat lagi dan batal. Setelah Nabi wafat, dengan dasar ini maka mereka mengambil sikap menantang Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Dengan hal ini dapat membahayakan agama dan pemerintahan, sehingga Abu Bakar segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan apa yang disebut perang Ridhah atau perang melawan kemurtadan, sehingga dalam perang ini bisa diatasi oleh Khalid bin Walid sebagai jenderal. Setelah Abu Bakar menyelesaikan persoalan dalam negeri, kemudian mulai mengirimkan kekuatan-kekuatan keluar Arab. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hijrah di tahun 634 Masehi. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 3 jenderal, yaitu Amr bin Al-As, Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Surabil bin Irak bin Hasanah. Sebelumnya, pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Kemudian untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak melalui gurun pasir yang jarang dilalui, dan ia sampai ke Syria 18 hari kemudian. Adapun sistem pemerintahan yang Abu Bakar bersifat sentral, jadi semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar dalam memutuskan suatu permasalahan selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Adapun kebijakan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam menjalankan khalifahnya yaitu 1. Memerangi kaum Romawi, 2. Memerangi kemunafikan dan kemurtadan yang timbul setelah Nabi wafat, 3. Sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, 4. Amanah dan baitul mal, 5. Kekuasaan undang-undang. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar meninggal dunia. Sementara barisan depan pasukan Islam berada di Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Sebelum itu, ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat,
Maka ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat dan mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut diterima umat Islam dan secara beramai-ramai membaiat Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah kedua. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Umar adalah sosok yang dipandang berani, keras, dan samping itu punya sifat bijaksana serta lembut. Umar bin Khattab adalah salah satu penduduk Mekah yang bisa membaca dan menulis di saat Rasul itu diutus menjadi nabi, sehingga dari penduduk Mekah yang bisa membaca dan menulis karena dahulu orang Arab hanya selalu menjadi penghafal, jadi tidak mahir dalam hal menulis. Kepemimpinan Umar adalah pemimpin yang tidak banyak melakukan pencitraan terhadap dirinya perihal ketenaran dirinya, tetapi memang beliau benar-benar hadir di tengah-tengah rakyat untuk menjadi pelayan dan menyelesaikan segala masalah yang ada pada mereka dengan solusi-solusi yang bijaksana. Pada zaman Umar bin Khattab, perluasan daerah dakwah terjadi dengan cepat, sehingga Khalifah Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jabatan kepolisian dibentuk. Demikian pula jabatan pekerjaan umum. Selain itu, Umar juga mendirikan Baitul Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun Hijriah. Periode pemerintahan Umar bin Khattab selama 10 tahun, yaitu 13 hingga 23 Hijriah, yang kemudian Umar bin Khattab dibunuh oleh seseorang yang bernama Abu Lu'ah, seorang budak dari Persia, pada saat Umar menjadi imam salat subuh. Seketika setelah kejadian itu, masa kepemimpinan Umar berakhir. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Akhirnya, setelah itu ditunjuklah Utsman bin Affan untuk melanjutkan kepemimpinan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Prinsip politik ekonomi yang dijalankan di pemerintahannya ialah menerapkan politik ekonomi secara islami, tidak zalim, dan menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Sistem pemerintahan Utsman bin Affan lebih ditekankan pada politik dalam negeri. Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi 1. Pembantu yang diangkat untuk membantu tugas kekhalifahan, di mana tugasnya dalam bidang pemerintahan dan membantu khalifah dalam bidang administrasi. 2. Pemerintahan daerah atau gubernur. 3. Memiliki masa jabatan 1 tahun penuh. 4. Menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum, meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat fondasi negara. 5. Baitul Mal, yaitu tugasnya mengatur masalah keuangan. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun dan terjadi perluasan wilayah kekuasaan dan dakwah sampai ke Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan. Pada masa Utsman memulai menyusun kitab suci Al-Quran yang dikarenakan kekhawatiran ahli Quran mulai sedikit yang bisa membuat Al-Quran menghilang. Penyusunan Al-Quran juga dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan serius dalam baca Al-Quran. Disebutkan bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan, perselisihan tentang bacaan Al-Quran muncul di kalangan antara muslim, sebagian direkrut dari Suriah dan sebagian lagi dari Irak. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan di kalangan umat Islam, mulai terjadi perpecahan karena soal pemerintahan, muncul perasaan tidak puas dan kecewa terhadap sistem pemerintahannya. Kepemimpinan Utsman bin Affan memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Hal ini mungkin disebabkan umurnya yang lanjut diangkat dalam usia 70 tahun dan sifat yang lemah lembut
Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap pemimpinan Utsman adalah kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan bin Al-Hakam, dan dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarga yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan dan harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri. Akhirnya, pada tahun 55 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang kecewa terhadap kebajikan pemerintahannya, dan akhirnya berakhirlah masa jabatan Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib atau pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah sebuah sistem yang berbeda dari kebanyakan sistem pemerintahan. Setelah menduduki jabatan sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib memulai memecat para gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali yakin bahwa pemberontakan yang terjadi karena keteledoran mereka. Selain itu, dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk yang menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagai pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kebajikan Ali bin Abi Thalib juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari Gubernur Damaskus Muawiyah yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan mereka. Jadi, setelah Ali bin Abi Thalib berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Thalhah dan Aisyah, kemudian Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentaranya. Pasukan Ali bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin dan pertempuran tidak dapat dihindari. Pertempuran yang terjadi di sini antara Ali dengan Muawiyah dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi tahkim tersebut ternyata tidak menyelesaikan persoalan, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu golongan Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib yang berbalik menantang Ali dan Muawiyah. Di akhir ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu golongan Muawiyah, golongan Syiah, dan golongan Khawarij. Tampaknya keadaan ini tidak menguntungkan Ali bin Abi Thalib sebab pasukan semakin lemah, dan sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Maka pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah seorang anggota Al-Khawarij, sehingga masa jabatan Ali bin Abi Thalib berakhir. Selanjutnya yaitu masa periodisasi zaman dinasti Umayyah. Sistem kepemimpinan dan masa kejayaan dan berakhirnya pemerintahan. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah dalam bentuk yang berbeda dengan Khulafaur Rasyidin yang berawal bersifat demokratis berubah menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Kekuasaan Bani Umayyah berumur lebih dari 90 tahun. Ibu kota negara yang semula berada di Muawiyah berpindah ke Damaskus. Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Perluasan kekuasaan dan dakwah yang dilakukan dinasti Muawiyah dimulai dengan menguasai Tunisia, kemudian di sebelah timur Muawiyah menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, Afghanistan sampai ke Kabul, kota Bizantium, dan Konstantinopel. Ekspansi ke timur kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Al-Malik dengan menguasai Balik, Bukhara, Khawarizm, Fargana, dan Samarkand, bahkan sampai ke India, dan dapat menguasai Baluchistan, Sind, dan daerah Punjab sampai Multan. Pada dinasti Bani Umayyah,
Selain perluasan kekuasaan dan dakwah, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan dan berbagai bidang. Muawiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatan yang di sepanjang jalan. Muawiyah juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Abdul Al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Pada tahun 659 Masehi, Abdul Al-Malik mencetak uang sendiri dengan menggunakan kata-kata dan tulisan Arab. Abdul Al-Malik berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan banyak dicapai oleh dinasti Bani Umayyah, tetapi hal ini bukan berarti persoalan politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Dalam perjalanan pemerintahan Muawiyah ada hal-hal yang tidak ditaati dalam isi perjanjian dengan Hasan bin Ali. Ketika Muawiyah akan naik tahta khalifah, isi perjanjian berisi tentang persoalan penggantian pemimpin setelah Muawiyah diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Sebab itu, api politik semakin membara ketika Muawiyah mendeklarasikan pengarahan putranya Yazid sebagai putra mahkota yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat sehingga menyebabkan perang saudara yang beberapa kali berlanjut. Hubungan pemerintahan dengan golongan oposisi membaik pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dinobatkan sebagai Khalifah, Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa akan memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menentukan sikap prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Meskipun masa pemerintahan sangat singkat, tapi Umar bin Abdul Aziz berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan Syiah. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga memberi kebebasan kepada penganut agama Islam untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pajak diringankan dan kedudukan kaum Mawali disejajarkan dengan kaum Muslim Arab. Peninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Khalifah Yazid bin Abdul Malik sangat cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz hidup dalam ketentraman dan kedamaian, sedangkan pada zaman Yazid bin Abdul Malik keadaan berubah menjadi kacau. Maka dengan latar belakang kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, sebagai embrio berakhirnya dinasti Bani Umayyah karena muncul satu kekuatan baru di kalangan Bani Hashim dan didukung oleh golongan Mawali yang menjadi tantangan berat dan ancaman yang sangat serius. Maka perkembangan berikutnya, kekuatan baru tersebut mampu menggulingkan dinasti Bani Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti Bani Abbasiyah. Selanjutnya, yaitu masa periodisasi zaman dinasti Abbasiyah. Pada periode pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang sangat kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Sekaligus kemakmuran pada masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Pembina sebenarnya adalah Abu Ja'far al-Mansur. Al-Mansur sangat keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij dan juga Syiah yang merasa dikucilkan dari kekuasaan. Untuk mengamankan kekuasaannya,
Tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkannya. Bahkan pamannya sendiri yaitu Abdullah bin Abi Ali dan Sholih bin Abi Ali sebagai gubernur yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya di Syria dan Mesir. Karena tidak bersedia membaiatnya, keduanya dibunuh oleh Abu Muslim al-Khursani oleh perintah Al-Mansur dan Abu Muslim sendiri karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing dan membahayakan baginya dihukum mati pada tahun 755 Masehi. Pada masa Al-Mansur terjadi perubahan pengertian Khalifah. Al-Mansur mengatakan inna ana sultan Allah fil aridi. Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya. Dari sini, konsep khilafah dalam pandangan yang dan berlanjut ke generasi sudah merupakan mandat dari Allah dan bukan dari manusia, bukan pula sekedar berlanjut Nabi sebagaimana pada masa Al-Khulafa Rasyidin. Selain itu, ada yang berbeda dengan khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah, yaitu khalifah-khalifah Abbasiyah yang memakai gelar tahta. Seperti Al-Mansur adalah gelar tahta, Abu Ja'far gelar tahta. Itu lebih populer daripada nama sebenarnya. Popularitas Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini, kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan pada masanya. Sudah terdapat sekitar 800 orang dokter. Selain itu, permandian umum juga dibangun. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada masa khalifah ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusasteraan pada zaman keemasannya. Pada masa ini negara Islam, pada masa ini, negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Khalifah Al-Ma'mun pengganti Ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahannya buku-buku Yunani dan Al-Ma'mun mengkaji penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Al-Ma'mun banyak mendirikan sekolah dan salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait Al-Hikmah yang digunakan sebagai pusat penerjemahan dan juga berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun, inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah dari pendahulunya. Kehidupan mewah khalifah-khalifah ini juga ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Kecenderungan kemewah-mewahan ini tambah dengan kelemahan khalifah dan faktor lainnya menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang pada tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Khalifah Al-Mutasim untuk mengambil kendali pemerintahan. Usaha mereka berhasil sehingga kekuasaan sesungguhnya berada di tangan mereka, sementara kekuasaan Bani Abbasiyah mulai pudar. Dan ini merupakan awal dari keruntuhan dinasti Bani Abbasiyah. Meskipun setelah itu usianya masih dapat bertahan lebih dari 400 tahun. Kebijakan Khalifah Al-Mutasim terhadap unsur Turki dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Dan sebelumnya, perebutan kekuasaan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun juga dilatar belakangi diperkuat oleh persaingan antara golongan Arab yang mendukung Al-Amin dan golongan Persia yang mendukung Al-Ma'mun. Jadi, masuknya unsur Turki dalam pemerintahan Bani Abbasiyah semakin menambah persaingan antar bangsa, tetapi Al-Mutasim dan Khalifah sudahnya Al-Watsik mampu mengendalikan mereka. Akan tetapi pada Khalifah Al-Mutawakkil adalah khalifah yang lemah dan merupakan awal kemunduran politik Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, antara Turki dapat
dapat merebut kekuasaan dengan cepat setelah Al-Mutawakil wafat. Mereka yang mendalilkan untuk memilih dan mengangkat khalifah dari para perwira Turki, tapi selalu gagal. Dari 12 khalifah pada periode kedua ini hanya 4 orang yang wafat dengan wajar. Selebihnya, kalau bukan dibunuh, mereka tuntun dari tahta dengan paksa. Dengan demikian, wibawa khalifah merasa tajam. Maka setelah tentara Turki lemah, dengan sendirinya di daerah-daerah muncul tokoh-tokoh kuat yang kemudian memerdekakan diri dari kekuasaan pusat dan mendirikan dinasti-dinasti kecil. Inilah permulaan mada distragasi dalam sejarah politik Islam. Dan periode ini Bani Abbasiyah mulai di batas kehancuran yang dikarenakan dari sistem politiknya yang telah hancur. Selanjutnya yaitu masa periodisasi dinasti Monggol. Dinasti Monggol berdiri pada tahun 1526 hingga 1858 Masehi yang berada di anak benua India. Seperempat abad setelah berdirinya dinasti Safawiyah di Iran, sementara Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Dinasti Monggol didirikan oleh Shahiruddin Babur yang seorang penguasa Fergana, salah satu dari cucu Timur Lang, dan mendirikan Delhi sebagai ibu kotanya. Masa kejayaan Daulah Monggol ini ada di tangan 4 orang sultan, yaitu Sultan Akbar, Sultan Jahangir, Syekh Jahan, dan Aurangzeb. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan Daulah Monggol dalam waktu cukup lama, yaitu hingga 1556 hingga 1605 Masehi. Pada masanya, Daulah Monggol memasuki paham sekte Syiahnya dalam pemerintahan Sultan Akbar, sehingga ia terpaksa diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil sultan pada tahun 1561 Masehi. Sultan Akbar I yang berkuasa itu berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Ke sebelah selatan, ia berhasil menaklukkan Malwa pada tahun 1561 Masehi, Hundar pada tahun 1561 Masehi, Kerajaan Hon pada tahun 1564 Masehi, Hittor pada tahun 1568 Masehi, Rantabar pada tahun 1569 Masehi, Kalianjar pada tahun 1569 Masehi, Gujarat pada tahun 1572 Masehi, Surat pada tahun 1573 Masehi, Bihar 1574 Masehi, dan Bengal 1576 Masehi. Kemudian ia juga melakukan ekspansinya ke sebelah utara, sehingga Kashmir dapat dikuasainya pada tahun 1586 Masehi. Selanjutnya melakukan kota Sind di sebelah barat Laut Delhi pada tahun 1590 Masehi, dan Orisi di sebelah timur dapat dikuasainya pada tahun 1592 Masehi. Juga kerajaan Deccan 1596 Masehi. Narnala dikuasai pada tahun 1598 Masehi. Ahmad Nagar 1600 Masehi dan Asiktan pada tahun 1601 Masehi. Wilayah yang sangat luas ini diperintah Sultan Akbar dengan sistem pemerintahan militaristik atau dengan tangan besi. Bukan itu saja, semua pejabat diharuskan mengikuti latihan kemiliteran dari aspek-aspek Sultan Akbar I. Menerapkan sistem politik toleransi artinya semua penduduk atau rakyat India dipandang sama. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan agama. Tidak lama setelah Sultan Akbar melakukan ekspansinya yang sangat luas sebagai tersebut di atas, ia pun meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Kejayaan yang telah ia capai dapat diteruskan oleh 3 orang sultan berikutnya. Kejayaan yang telah dicapai Sultan Akbar masih dapat dipertahankan 3 sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb, karena 3 sultan penerus Sultan Akbar tersebut masih terhitung sultan yang besar dan kuat. Setelah mereka bertiga, kemajuan Daulah Monggol tidak dapat dipertahankan lagi oleh sultan-sultan berikutnya. Pada masa pemerintahan 3 sultan ini, orientasi politiknya lebih banyak diarahkan pada mempertahankan keutuhan kekuasaan yang ada, kemudian pembangunan ekonomi lewat pertanian, perdagangan,
dan pengembangan budaya seni dan arsitektur. Tetapi, setelah Aurangzeb, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka pengembalian kekuasaan Daulah Mughal di India. Dengan demikian, pada tahun 1857 Masehi, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris. Tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang sangat kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur II, Sultan terakhir Daulah Mughal, diusir Inggris dari istananya. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di daratan India, dan tinggal di sana adalah umat Islam yang mesti mempertahankan eksistensinya mereka. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal. Di antaranya yaitu sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi, kemerosotan moral hidup bermewah-mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kata yang kurang enak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.